YouTube channel. Selamat datang di Bang Jack channel, channel seputar dunia perkuliahan. So, di video kali ini kita akan ngebahas seputar jalur-jalur yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, jadi apa sajakah jalur-jalur tersebut? Mungkin sebagian atau kebanyakan dari teman-teman sudah tahu gitu kan, apa sih jalur yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin ada juga sebagian dari teman-teman yang tidak tahu gitu kan, apa sih jalurnya yang digunakan setiap tahunnya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. So, di video kali ini kita akan bahas jalur-jalur tersebut. Nah, jadi sebelum kita membahas ke lebih dalam tentang beberapa jalur-jalur yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian apa sih yang harus kalian ketahui dulu, apa sih yang harus benar-benar kalian lakukan sebelum kalian mendaftar jalur-jalur tersebut. Oke, jadi jalur-jalur tersebut umumnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga Mandiri PTN. Nah, tetapi sebelum teman-teman mengetahui ketiga jalur tersebut, teman-teman harus mengetahui dulu hal yang paling krusial teman-teman bisa mengikuti ketiga jalur tersebut. Sebelum kalian mendaftar ketiga jalur tersebut, kalian harus mengetahui itu namanya LTMPT. Jadi LTMPT itu merupakan lembaga tes masuk ke perguruan tinggi negeri bagi mahasiswa baru. So, buat kalian yang mau masuk ke universitas melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan kemungkinan juga Mandiri PTN, kalian harus mendaftar membuat akun LTMPT dulu. Kenapa? Karena di LTMPT, pada akun LTMPT ini kalian mensinkronkan data-data kalian terlebih dahulu supaya kalian bisa mengikuti SNMPTN dan SBMPTN serta juga Mandiri PTN. Jadi seperti itu teman-teman. Langkah pertamanya, hal yang harus kalian lakukan itu membuat akun LTMPT. Nanti juga akan disediakan link untuk mendaftar. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi tadi ketika teman-teman sudah mengetahui hal apa saja yang mendasar yang harus teman-teman ketahui sebelum mendaftar SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri PTN. Nah, sekarang kita masuk ke sesi apa sih itu SNMPTN. Di sini saya akan menjelaskan bahwa apa sih itu SNMPTN. SNMPTN merupakan seleksi nasional masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi, SNMPTN itu merupakan jalur undangan yang bisa diikuti oleh siswa-siswa yang lulus pada tahun tersebut. Misalkan tahun 2021. Jadi teman-teman yang bisa mengikutinya yaitu adalah teman-teman yang lulus di tahun 2021. So, buat teman-teman yang lulus di tahun 2020, teman-teman tidak bisa mengikuti SNMPTN karena SNMPTN diwajibkan untuk kalian yang lulus di tahun tersebut. SNMPTN juga merupakan salah satu jalur pertama atau jalur yang pertama kalian ikuti untuk masuk ke universitas. Jadi di SNMPTN ini kalian menggunakan nilai rapot untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi negerinya. Namanya juga jalur undangan. So, jadi pada SNMPTN itu menggunakan nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Nah, jadi buat teman-teman perkirakan atau bolehlah dari sekarang kalian analisis rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 apakah selalu mengalami peningkatan ataukah ada penurunan yang terlalu signifikan. Jadi teman-teman bisa memperkirakan universitas mana yang teman-teman tuju dengan keadaan nilai rapot teman-teman tersebut. So, buat teman-teman yang mungkin sekarang masih di semester 1 atau semester 2 SMA-nya, teman-teman bisa mempersiapkan, menargetkan untuk semester-semester selanjutnya nilai kalian harus naik gitu kan. Karena seleksi SNMPTN itu menggunakan nilai rapot kalian. Pada SNMPTN ini ada beberapa aspek yang digunakan untuk menunjang kelulusan kalian. Jadi pada SNMPTN juga tidak hanya melihat seberapa besar nilai rapot yang kalian punya, tetapi ada beberapa aspek-aspek lain yang digunakan untuk menunjang kelulusan kalian melalui SNMPTN. Nah, apa sajakah beberapa faktor penunjang tersebut? Yang pertama yaitu adalah akreditasi sekolah kalian. Nah, jika akreditasi sekolah kalian bagus atau akreditasi sekolah kalian itu baik, maka peluang untuk sekolah kalian mengikuti SNMPTN itu juga cukup besar. Jika akreditasi sekolah kalian itu kurang, berarti kuota yang bisa mengikuti SNMPTN dari sekolah kalian itu juga tidak banyak gitu teman-teman, yang mengakibatkan beberapa dari siswa di sekolah tersebut tidak bisa mendaftar SNMPTN. Faktor yang kedua yang juga mempengaruhi kelulusan kalian itu adalah sertifikat kalian. Nah, karena di SNMPTN itu juga
diminta selain nilai kalian itu ada memasukkan beberapa sertifikat yang kalian dapatkan ketika kalian berada di sekolah gitu kan. Jadi sertifikat itu juga menunjang kelulusan kalian pada SNMPTN. Nah, yang pertama tadi kan akreditasi sekolah, dan yang kedua itu adalah sertifikat kalian, dan yang ketiga itu seberapa banyak sebaran alumni kalian di jurusan yang kalian tuju tersebut ataupun di universitas yang kalian tuju tersebut. Jika alumni kalian semakin banyak di jurusan tersebut, maka kemungkinan besar universitas tersebut mempercayai sekolah kalian untuk diterima di univ tersebut, karena sudah dibuktikan dari beberapa alumni sekolah kalian yang sudah lulus di jurusan tersebut atau di universitas tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi pada SNMPTN ini sangat berbeda sekali, sangat istimewa sekali. Selain dia menggunakan nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5, pada SNMPTN ini seleksinya ditanggung atau dibayar oleh pemerintah. So, jadi kalian tidak mengeluarkan uang spesial pun untuk mengikuti jalur SNMPTN, karena SNMPTN sudah ditanggung oleh pemerintah. Jalur yang kedua yaitu adalah jalur SBMPTN. SBMPTN itu apa sih? SBMPTN itu merupakan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jadi SBMPTN itu berbeda dengan SNMPTN, yang dimana pada SNMPTN menggunakan nilai rapot kalian, tetapi pada SBMPTN menggunakan tes tertulis. Jadi pada SBMPTN ini kemampuan kalian itu diuji di jalur ini, yaitu jalur tertulis. Pada SBMPTN ini juga dikenal yang namanya UTBK. Nah, apa sih itu UTBK? UTBK itu merupakan tahap ujian tulisnya. Ketika kalian sudah mendapatkan hasil dari UTBK tersebut, maka kalian bisa mendaftar SBMPTN-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah melihat berapa hasil yang teman-teman dapatkan pada UTBK tersebut, sekiranya teman-teman bisa melihat peluang atau memperkirakan seberapa besar sih kemungkinan teman-teman lolos di univ yang teman-teman tuju tersebut. Pada SBMPTN ini juga ada kemudahan dalam artian ketika teman-teman sudah mengetahui nilainya, teman-teman bisa memilih universitas dan jurusannya. Jadi sekiranya nilai teman-teman bagus, ya teman-teman bisa mendaftar di universitas yang mungkin akreditasinya bagus, yang levelnya bagus gitu kan. Tapi ketika nilai teman-teman yang mungkin di bawah rata-rata, ya teman-teman juga bisa memperkirakan universitas mana yang teman-teman tuju tersebut, apakah relevan ataupun mendukung untuk mengambil kampus yang kalian tuju tersebut. Seperti itu teman-teman. Untuk yang ketiga, yaitu jalur yang ketiga ini adalah namanya jalur Mandiri PTN. Nah, Mandiri PTN ini merupakan ujian tulis juga, tapi sistemnya agak sedikit berbeda dari SBMPTN, karena pada Mandiri PTN ini sepenuhnya diserahkan kepada perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. Jadi ketika di SBMPTN teman-teman itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang merupakan masih terpusat dikoordinir oleh LTMPT. Jadi ketika di Mandiri ini benar-benar dikoordinir oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Mandiri PTN ini juga ada beberapa universitas yang menggunakan hasil dari UTBK teman-teman untuk mengikuti jalur mandirinya. Mungkin ada beberapa universitas yang menerapkan sistem seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi ketiga jalur yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, yaitu yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga Mandiri PTN. Mungkin di sini teman-teman sekiranya memahami gitu kan ketiga jalur tersebut. Nah, jadi kesimpulannya pada video kali ini adalah ketika teman-teman mau masuk ke universitas, mau masuk ke perguruan tinggi negeri, teman-teman harus ketahui dulu ketiga jalur tersebut, SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri PTN. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui hal-hal tersebut, hal yang paling penting, yang krusial yang teman-teman harus lakukan yaitu tahap pertamanya adalah membuat akun LTMPT atau mendaftar akun LTMPT, karena LTMPT itu merupakan lembaga yang menaungi jalur SNMPTN, SBMPTN, dan juga ada Mandiri PTN. Jadi seperti itu teman-teman. So, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar di bawah deh. See you next video, bye-bye.